Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab atau risalah Al-Usul As-Sittah, pokok-pokok yang 6. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua, amara Allahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadha bayanan syafiya tafhamuhu al-'awwam wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Iya. Biar nih ini kayak itu kan nggak mampu kalau jadi. Kasih saya kembali tuh yang itu. Harus kembali. Tidak mampu kalau cuma jangan lambat itu yang itu. Biar ini bukan hal yang biar lampunya saja ada pun yang dua di bawah.
tapi kembali dia itu. Yang baik. Wasara undu bi ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Ini keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam pokok yang kedua. Apa pokok yang kedua itu? Ingat sebelumnya lewat pokok yang pertama tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan jelasnya penjelasan akan lawannya yaitu kesyirikan, tapi bersamaan dengan itu banyak orang yang menyisihinya, bahkan orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah telah memerintah untuk satu dalam agama. Perintah ini disusul dengan larangan berpecah dalam agama. Sebagaimana yang tadi diperintahkan untuk bertauhid ikhlas, dilarang syirik. Supaya sempurna keikhlasan itu dengan selamatnya ikhlas dari lawannya. Sekarang Allah telah perintah untuk satu dalam agama dan melarang berpecah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini bayanan syafiyah dengan penjelasan yang sangat lengkap yang mampu dipahami oleh masyarakat awam sekaligus. Hanya baik sebelumnya kata beliau wanahana, dan Allah telah memerintah kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpecah dan berselisih sama dengan orang sebelum kita, sehingga mereka pun binasa sama. Iya, yang mana mereka itu binasa dan kita pun akan ikut binasa kalau mengikuti mereka berselisih dalam agama. Dan Allah telah ingatkan bahwa Allah telah memerintah kaum muslimin untuk satu dalam agama dan melarang mereka berpecah di dalamnya. Ini keterangan, kesimpulan keterangan yang terdapat dalam Quran untuk satu dalam beragama dan jangan berpecah belah. Keterangan ini semakin ditambah jelas oleh keterangan yang datang dalam sunnah. Apa yang datang dari hadis-hadis Nabi yang betul-betul menunjukkan keajaiban yang sangat luar biasa. Benar kita sebutkan sebagian keterangan. Hanya keadaan berubah. Kalau dulu perintah untuk satu di atas agama dan larangan berpecah ini jelas, maka sekarang berubah. Berpecah dalam pokok agama dan cabang agama, justru ini yang orang anggap sebagai ilmu dan fiqh dalam agama. Kemudian satu dalam beragama ini dianggap tidak ada yang mengajaknya kecuali orang zindir, perusak Islam, atau orang gila. Karena orang melihat kenyataan seolah-olah mustahil. Coba kita cermati perkara ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini ayat jelas. Kita disuruh i'tisam, berpegang teguh seluruhnya dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Apa maksudnya berpecah belah? Keluar dari tali agama itu, pecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu." Jangan sekali-sekali kalian pernah menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih. Ini larangan. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Kata Allah, sungguh orang-orang yang memecah belah agama dan mereka pun terpecah. Kata Allah, kamu ya Muhammad sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahayanya itu berpecah dalam beragama. Dan hebatnya itu satu dalam agama. Lebih hebat dari semua tadi dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian berupa agama. Ma wassa bihi Nuha. Syariat ini adalah sesuatu yang Allah pernah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan dia adalah sesuatu yang kami telah wahyukan kepada engkau, Nabi kita Muhammad sallallahu. Jadi hebatnya ini perkara. Allah telah syariatkan untuk umat manusia agama. Prinsip agama ini sesuatu yang Allah jadikan wasiat untuk Nabi Nuh. Kemudian Allah jadikan wahyu untuk engkau ya Nabi Muhammad sallallahu. Selanjutnya, wa ma wasaina bihi Ibrahim. Ini juga sekaligus merupakan wasiat kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Apa itu? Sebelumnya, semua yang disebut di sini Nabi dan Rasul yang paling hebat kedudukannya. Ulul azmi semua yang disebutkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan sebagai syariat, Allah sebutkan sebagai wasiat, dan Allah sebutkan sebagai wahyu. Apa perkara itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Agar supaya kalian menegakkan agama dan jangan sekali-sekali kalian terpecah keluar darinya. Kalau begitu jelas bahwa perkara ini perkara besar, sama dengan yang pertama. Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dan jauhi kesyirikan. Itu perkara apa? Yang merupakan ajaran semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini juga merupakan perkara yang merupakan ajaran semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa jemaah? Kita tegak kokoh di atas agama. Ada dua lafaz di sini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh tali agama Allah seluruhnya. Yang di bawah tadi, an aqimud dina, tegakkan agama sama. Kemudian wala tafarraqu, di bawah wala tatafarraqu sama. Jangan berpecah.
jangan keluar darinya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ini. Dalam surah Al-An'am, di ayat yang ke-100 berapa, saya lupa tepatnya, 100-an lebih. Ada 3 ayat, Allah menyebutkan di dalamnya 10 wasiat. Dalam 3 ayat 10 wasiat. Di ayat yang pertama Allah sebutkan 5 wasiat. Dan yang pertama pembahasan kita ini, yang merupakan pokok yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Baru menyusul wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, mari kemari, sampaikan ya Muhammad, mari kemari, saya bacakan kepada kalian wasiat Allah kepada kalian. Satu, apa yang Allah haramkan kepada kalian, yaitu jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepadanya sedikit pun juga. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah sebutkan wasiat terhadap kedua orang tua, berbuat baiklah. Selanjutnya Allah sebutkan 5 wasiat di sini dan Allah tutup, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, pahami. Setelah itu Allah sebutkan 4 wasiat. Saya sebutkan semuanya, kita sebutkan pembahasan kita. Allah sebutkan 4 wasiat dan Allah tutup, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian sadar. Kemudian Allah menyebutkan 1 wasiat, supaya 10 ya. 5, 4, 1. Yang jadikan nomor itu 5, 4, 1. Ayat yang ketiga 1 wasiat. Wasiat yang terakhir ini dia. Wasiat yang pertama, pokok yang pertama. Wasiat yang terakhir ini. Apa wasiat yang terakhir? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqtum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku, lurus. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak yang lainnya. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan yang banyak itu akan memecah kalian dari jalan Allah. Setelah itu Allah sebutkan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Berarti semua jalur wasiat ini arahnya kepada takwa. Awalnya tegakkan tauhid, wujudkan ikhlas, selamatkan diri dari syirik. Akhirnya ikuti petunjuk Nabi, kokoh di atasnya, dan jangan pernah berpecah darinya. Ini kesimpulan yang melingkup semua jalan takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan ayat yang merupakan wasiat yang terakhir. Wasiat yang terakhir ini memperjelas pembahasan kita, bahwa ternyata betul-betul perkara ini perkara besar, sebab Allah jadikan wasiat untuk semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan untuk Nabi Muhammad dikumpul semua wasiat ini dalam 10 wasiat. Wasiat yang terakhir mengikat semua wasiat. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh ini adalah jalanku lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu, kata Nabi. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan selainnya. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian ikuti jalan yang lain itu, maka jalan-jalan itu akan memecah kalian dari jalan Allah. Jelas makna memecah? Keluar dari jalan yang lurus. Itu pecah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan wasiat yang terakhir ini dalam bentuk apa? Tulisan, garis. Nabi garis lurus. Kemudian Nabi garis yang banyak di kiri kanannya garis yang lurus ini. Tidak tahu bagaimana garisnya Nabi. Yang jelas bukan garis lurus. Apakah lurus begini atau lurus ke atas? Ya, jelas lurus. Tidak ada bengkoknya. Kemudian di kiri kanannya banyak garis. Kiri kanan ini banyak garis. Jadi satu jalan yang lurus. Di kiri kanannya banyak subul, jalan-jalan. Subul bentuk jamak dari sabil, jalan-jalan. Banyak jalan, banyak aturan. Kata Nabi, jalan yang lurus ini sabili, sirati, jalanku. Fattabi'uh, ikuti dia. Adapun di kiri kanannya, ini adalah jalan-jalan yang setiap jalan ada syaitan yang mengajaknya. Nabi bilang, ada syaitan yang mengajak kepada setiap jalan ini. Jangan sekali-sekali kalian mengikutinya. Setelah itu Nabi baca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh ini adalah jalanku lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sebab kapan kamu ikut, jalan itu melepas, mengeluarkan kamu dari jalan Allah. Bisa dipahami ini? Keluar atau tidak? Keluar satu jalan. Tidak usah lagi dulu jalan itu. Ini jalur ini, jalan poros ini. Jadi kanannya banyak lorong-lorong. Begitu orang masuk ke kiri atau ke kanan, kelorong. Maka apa? Apakah teranggap di atas jalan yang lurus? Apakah teranggap di atas jalan lorong? Keluar. Itu namanya pecah jalan. Kapan? Ketika mengambil jalan di kiri kanan. Perkara besar jemaah. Jelasnya dalam Quran. Jelas kita pahami? Semua orang bisa paham? An-aqimud din, tegakkan agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kokohlah di atas tali agama Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, sungguh ini adalah jalan lurus, ikuti dia. Jelas? Jelaskan. Dan banyak ayat yang menjelaskan perkara ini. Kemudian disusul dengan perintah. Perintah ini disusul dengan larangan. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian terpecah darinya. Dalam ayat yang 10 wasiat, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan di kiri kanan. Kenapa? Fatafarraqa bikum sabili an sabili, sebab jalan-jalan itu akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat pokok agama yang kedua
yang sepakat semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu intinya dua. Tegak, kokoh di atas terus jalan yang lurus. Kemudian jangan pernah belok ke kiri ke kanan. Sebab kapan belok ke kiri dan kanan, kita akan terpecah. Jadi sekarang jelas apa makna berpecah? Apa artinya berpecah? Keluar dari jalan yang lurus. Akhirnya tambah banyak jalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya jamaah, Nabi Muhammad datang membawa berapa agama? Satu. Berapa kita? Satu. Sunnah Nabi. Satu. Jangan jadikan dua. Jangan pecah-pecah. Apa artinya jangan pecah? Jangan keluar dari ini. Sebab kadang pendapatnya keluar dari ini, pecah itu. Fatafarraqa bikum an sabili. Allah berjelas betul. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan pecah. Ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpecah dalam agama yang tercela adalah keluar dari jalan yang lurus. Bukan artinya berpecahnya antara kekafiran dengan iman. Itu memang pasti pecah. Tidak pernah ketemu itu. Antara air dengan minyak tanah, biar sama-sama dalam baskom. Minyak tanah tersendiri kan? Iya. Airnya juga tersendiri. Tidak pernah menyatu. Kita aduk-aduk, tetap tidak akan bisa menyatu. Kalau kekafiran dengan keimanan pasti pecah. Kalau gitu, tidak boleh berpecah. Kalau begitu, ya akui juga agama lain. Salah jalan persatuan di sini. Sebab yang dimaksudkan dengan kesatuan di sini satu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan agama. Lagi pula semua agama selain Islam, kitab sucinya sudah rusak, agamanya sudah menyimpang dari asalnya. Yang masih terjaga hanya ajaran Nabi Muhammad. Sementara Nabi dan Rasul semuanya inti agamanya sama. Berarti kalau mau menyatu, semuanya harus masuk ke dalam Islam. Satu dengan semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Kaum muslimin seluruhnya harus satu. Ini ajaran Al-Quran. Tidak boleh berpecah. Satu apa artinya? Wa'tasimu bihablillah. Satu di atas tali agama Allah. Bukan satu di atas tali organisasi. Bukan satu di atas tali kelompok. Bukan satu di atas ikatan kesukuan. Bukan satu di atas ikatan pondok pesantren, yayasan dan semacam itu. Tidak. Tapi satu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bersaudara, kita sama-sama ini orang Bugis, atau kita sama-sama ini orang Makassar, atau kita sama-sama ini orang Mandar, atau kita sama-sama ini orang Mamuju. Bukan itu yang menyatukan. Persatuan itu adalah persatuan yang tidak menjamin. Persatuan yang menjamin dan terjamin mendapatkan kebaikan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Satu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas jemaah. Ajakan untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah.
Siapapun yang menyelisihinya berarti berpecah. Siapapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah berarti berpecah. Waspadai orang ini. Jelas. Ini jelas dalam Islam. Karena itu jangan ada yang berpendapat keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Pemecah belah. Jangan ada yang mengamalkan keluar dari petunjuk Quran dan Sunnah. Siapapun yang lakukan memecah belah. Kita semuanya wajib kembali kepada asal agama kita. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad membawa agama yang sempurna atau tidak? Sudah awal pembahasan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di hari raya yang berlipat-lipat hari rayanya, saya telah sempurnakan agama kalian. Akmaltu. Ini akmaltu, kamal di atas kamal, sempurna di atas sempurna. Siapa yang sempurnakan? Akmaltu itu saya, Allah langsung. Bukan Nabi Muhammad yang sempurnakan. Allah yang langsung sempurnakan. Sebab kalau manusia masih memungkinkan datang orang selanjutnya diperbaiki. Itu kalau manusia. Ada profesor doktor melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun, lahirlah penemuan. Tapi tahun-tahun selanjutnya muncul lagi profesor doktor lain menyelisihi, salah, kurang benar, tidak cocok ini. Sebab ada penelitian yang lebih canggih. Tapi ini jangan coba-coba bilang salah. Perlu diperbaharui sebab Allah yang telah sempurnakan. Kalau sempurna itu artinya tidak perlu tambahan dan jangan coba-coba kurangi. Tidak perlu tambahan dari siapapun juga dan jangan coba-coba kurangi sebab Allah sudah menganggapnya sempurna dan Allah telah menjadikannya nikmat yang sangat cukup. Dan di sanalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yakin sempurna? Tidak perlu tambahan? Jangan kurangi? Jelas ini? Sekarang saya tanya, siapa manusia yang Nabi ajarkan semua agama ini dan diakui oleh Allah? Nabi ajarkan agama yang sempurna ini kepada mereka dan Allah akui. Siapa? Para sahabat. Makanya mengikuti sahabat Nabi adalah mengikuti Nabi. Setelah Nabi meninggal. Karena itulah Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Sampai akhir ayat. Allah berfirman, orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Siapa orang yang pertama masuk dalam Islam? Allah langsung sebut. Minal muhajirin wal ansar. Kan dua kelompok sahabat. Dari kalangan muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan makna yang luar dari itu. Wal ansar. Dan orang ansar, orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang didatangi oleh orang yang hijrah dan menolong saudaranya. Orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar kata Allah. Dan walladzina tabauhum bi ihsan, serta dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Tidak lagi disebutkan siapa selainnya, hanya disebutkan sifatnya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah sebutkan mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kenapa mereka? Muhajirin dan Ansar dan yang mengikutinya dengan cara yang baik.
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho, Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah bilang wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Sementara ayat ini siapa yang Allah ridhoi? Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka. Dari sini jelas bahwa kita perlu Al-Quran, perlu sunnah Nabi, tetapi harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh yang langsung diajar oleh Nabi, yang Allah telah ridhoi, yang dijamin siapa yang mengikutinya Allah ridhoi dan Allah masukkan ke dalam surganya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Inilah maksud bersatu di atas agama. Siapa yang keluar dari ini pecah. Ada yang pecah dari agama karena memang tidak mau terima Al-Quran, seperti orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang musyrik, pecah dari agama sebab tidak mau terima Al-Quran. Ada orang yang pecah, dia terima Al-Quran tetapi kurang, perlu ditambah. Pecah sebab dia punya kitab suci yang lain. Hati-hati. Pernah dengar kelompok Rafidah, lebih dikenal dengan kata Syiah. Syiah Rafidah, Syiah Ithna Asyariyah, itu punya Al-Quran lain. Dijelaskan dalam kitab induk mereka, Al-Kutubul Arba'ah, dan diperkuat dalam kitab induk lainnya, Al-Kutubul Samaniyah, karangan ulama-ulama mereka. Tidak ada yang bisa ingkari, tertulis jelas, dan mereka agungkan kitab ini. Sebagaimana kaum muslimin mempunyai Kutubus Sittah, 6 kitab, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Mereka tidak mau ketinggalan, buat juga. Di situ disebutkan di antara akidah mereka bahwa mereka mempunyai Mushaf Fatimah. Itu tidak ada sama kaum muslimin, hanya mereka yang punya. Ini keluar. Iya, sebab apa? Keluar dari jalannya Nabi. Karena itulah orang Syiah adalah orang yang paling benci sama sahabat. Jangankan sahabat yang lain, Abu Bakar dan Umar, mereka bilang dua berhalanya Quraisy itu. Bahkan mereka sebut dalam zikir mereka supaya mereka diselamatkan dari dua berhala Quraisy. Mereka adalah orang yang paling membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itu jalan selamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mengikuti Muhajirin dan Ansar. Ini keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Allah jelas Al-Quran, Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Muhajirin dan Ansar, dipahami oleh para sahabat. Ada juga yang keluar karena apa? Dia terima Al-Quran 30 juz, tetapi ditambah masih ada 10 juz. Masih ada 10 juz. Di Sulawesi itu banyak. Setelah diusut-usut 10 juznya tulisan lontara. Kenapa jadi bisa wahyu jadi tulisan lontara? Ini aneh bin ajaib. Iya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan. Ada orang yang keluar dari jalan yang lurus. Iya. Ada orang yang keluar dari jalan yang lurus. Kenapa? Dia terima Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang lain. 30 juz saja. Tidak ada tambahannya. Hanya apa?
keluar dari jalannya Al-Quran sebab dia tidak mau yakini. Dia selewengkan maknanya. Jelas-jelas Al-Quran bilang wajib, dia bilang tidak. Wajib ini maunya tidak apa-apa, bisa ditinggalkan. Nah ini hati-hati orang yang main akal-akalan. Ini keluar. Wajib tadi usul kata Allah sebagai wasiatnya untuk kita. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Setiap jalan ada orang yang mengajaknya. Dan macam-macam. Terhadap sunnah, ada orang yang keluar. Dia hanya pakai Al-Quran, hadis-hadis Nabi, keterangan dari Nabi. Oh, tidak boleh dipakai. Ini keluar dari jalan Allah. Sebab tidak memakai petunjuk Nabi SAW. Padahal yang paham Al-Quran adalah Nabi. Tidak dipakai. Gurunya, pahamnya gurunya saya yang benar. Di Palopo banyak ini, hati-hati. Kadang juga dikenal dengan ingkarus sunnah. Kadang juga dikenal dengan Quraniyun. Padahal jamaah, ayat Al-Quran lah ayat yang paling banyak menyuruh kita berpegang teguh dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingkari petunjuknya Nabi, itu artinya kita ingkari Al-Quran. Sebab Allah yang menyuruh. Lagi pula katanya Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuna. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi hanyalah wahyu yang diwahyukan. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Sebaliknya ayat, wa anzalallahu, Allah telah turunkan 'alaika kepada engkau ya Muhammad. Dua yang Allah turunkan jamaah kepada Nabi Muhammad. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba. Kitab Al-Quran yang tertulis. Wal hikmah. Ada yang kedua, hikmah. Hikmahnya apa? Ilmu, wahyu yang turun kepada Nabi, yang Nabi gunakan menjelaskan Al-Quran. Bagaimana pelaksanaannya? Dalam ayat Al-Quran kita disuruh apa? Aqimis shalah, tegakkan salat. Bagaimana salatnya? Bagaimana uraiannya? Pakai takbir atau tidak? Kalau setelah takbir di mana tangan? Setelah itu apa yang dibaca? Setelah itu apa? Setelah itu. Uraiannya siapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Wahyu kedua, hikmah, penjelasan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah bilang, Allah menjelaskan maksud Nabi diutus litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Nabi memang ditugaskan untuk menjadi penjelas. Ada orang yang bilang tidak perlu petunjuk Nabi, Al-Quran saja, keluar dari jalan. Sebab apa? Mengikuti jalan-jalan. Ada juga orang pakai hadisnya Nabi. Kalau saya katakan hadisnya Nabi, maka yang dimaksudkan adalah satu, ucapannya Nabi. Yang kedua, perbuatannya Nabi. Dan ketiga, pembenarannya Nabi. Yang mana tiga ini dipertanggungjawabkan bersumber dari Nabi. Dikenal dengan istilah para ulama hadis sahih. Ada orang yang mau mengambil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari hadisnya Nabi, sebagai apa? Tidak selektif. Hadis yang tidak sahih diambil juga. Hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan datang dari Nabi dipakai juga. Akhirnya apa? Pasti lahir amalan-amalan baru. Ingat jamaah, di zamannya sahabat sudah zamannya sahabat. Iya. Apalagi di zamannya tabi'in
sudah ada orang yang mendustakan hadis. Macam-macam versinya. Alasannya ada karena akidah yang sesat. Akidah yang sesat yang dia yakini tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Dibuatkan hadis baru. Dia bilang Nabi bersabda. Karena itulah semenjak zamannya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, murid-muridnya sahabat, semenjak zamannya mereka pun selektif. Sebutkan, kamu dapat hadis itu dari mana? Siapa yang bilang dari Nabi? Ditanya orangnya. Siapa yang bilang dari Nabi? Dapat dari mana? Ditanya orangnya. Kalau tidak tahu atau orangnya bermasalah, pelaku bid'ah, maka ditolak. Sampai sekarang. Para ulama selektif. Ada juga orang membuat hadis karena apa? Sehubungan dengan dagangan. Dia misalnya pedagang sarung, atau pedagang kue, atau pedagang buah tertentu. Supaya laris, ada hadis Nabi. Siapa yang memakan buah ini, maka akan sembuh dari semua penyakit. Oh, laris buahnya. Ada juga orang buat hadis palsu. Karena apa? Karena perkara permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Banyak macam sebabnya. Yang jelas, kita hanya mengambil agama bersumber dari Nabi dan dipertanggungjawabkan datang dari Nabi. Itu namanya hadis sahih. Yang jadi dari dipertanggungjawabkan datang dari Nabi, maka hadisnya lemah dan kelemahannya macam-macam. Ada lemahnya palsu, ada palsu betul, ada lemah sekali, ada lemah saja, ada lemahnya yang sangat ringan dan macam-macam. Ini masuk dalam pembahasan ilmu hadis. Tapi singkatnya demikian. Sekarang terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham bahwa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan berpecah darinya adalah perkara yang paling jelas dalam Quran dan Sunnah. Dan kita sudah tahu apa artinya berpegang teguh. Kokoh di atas Quran dan Sunnah, di atas pahamnya para sahabat. Sebab ada juga orang ambil Al-Quran, ambil hadis, tapi sesuai dengan pahamnya masing-masing. Salah jamaah. Kembalikan kepada apa yang dipahami oleh orang yang betul-betul telah diajar dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi kalau mengikutinya para sahabat. Bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya kembali? Kembali kepada mereka para sahabat. Tidak boleh tidak jamaah, harus belajar. Kembali kepada kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk kaum muslimin yang mengumpul, menyerahkan. Ini yang dimaksudkan sahabat, ini yang dijelaskannya, demikian seterusnya. Hanya kemudian jamaah, ilmu yang sangat jelas ini sekarang ini berubah. Kalau saya ajak, tinggalkan itu. Sebab berselisih. Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat tidak pernah melakukannya. Itu kan yang dimaksudkan ini. Beragama sebagaimana Nabi lakukan dan yang dilakukan oleh para sahabat. Menyelisih itu tinggalkan. Ini jelas pada zaman Nabi, jelas dalam Quran dan Sunnah. Tapi sekarang orang tidak mau peduli. Yang penting apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, itu dia agama. Semakin banyak perselisihan, itu yang bagus. La ilaha illallah. Sampai-sampai ada hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihannya umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Hadis lemah. Lemah sanadnya, lemah kandungannya. Tidak. Sanadnya bertentangan. Dari jalur rijal terdapat banyak rawi-rawi yang lemah. Kandungannya bertentangan dengan kandungan Quran dan Sunnah yang kita sudah jelaskan. Haramnya berpecah. Tercelanya berpecah. Kenapa justru ada hadis memuji orang berpecah? Baik. Jangan berpecah, jangan keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Siapapun kita jamaah, tidak ada yang dijamin. Saya, tidak ada jaminan. Jamaah tidak ada jaminan bisa tetap berpegang teguh. Karena itu minta kepada Allah. Sebagaimana ikhlas, kita tidak bisa selamat dari kesyirikan. Minta kepada Allah supaya kita tetap bisa kokoh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala.
dengan terus mempelajari, oh ini Al-Quran, ini hadisnya. Pak Nasai betul. Perjelas betul itu. Iya. Benarkah ayatnya? Benarkah pahamnya? Sesuai dengan yang dipahami para sahabat? Oh benar. Jangan lagi lepas-lepas kalau sudah jelas ikunya. Sebab kapan keluar, maka berpecah. Siapa yang pegang teguh, inilah yang diperintah berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita seluruhnya untuk kembali kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya. Insyaallah taala. Pokok yang keempat, 3, 4, 5, 6 ini akan kita bahas besok. Iya. Sehabis salat subuh sebelum makan pagi ya. Iya, kita akan bahas satu pokok atau 2 pokok. Yang lainnya yang jelas sampai zuhur insyaallah taala 4 pokok yang lainnya ini sudah selesai. Kita akan bahas insyaallah taala. Sekian, subhanallah walhamdulillah.